Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun sedang di perjalanan. Kami berharap Anda dan juga keluarga tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bersyukur sekali di kesempatan kali ini saya Ewang Sewoko kembali dapat hadir menjumpai Anda di acara Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Rati SF, seorang pakar herbal yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan berbagai macam penyakit yang sudah pernah beliau tangani. Dan nanti pada saatnya bagi Anda yang sedang mengalami gangguan kesehatan, silahkan Anda tanyakan langsung dengan beliau ke WA call centernya Ibu Dewi Rati SF di 0813 99 114646. Dan saya sudah bersama beliau, akan langsung saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ewang. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah sehat. Bu, sejak saya dulu kenal Ibu puluhan tahun yang lalu sepertinya, itu awet muda terus seperti ini. Apa resepnya sih sebenarnya? Resepnya yang penting buat tenang aja. Tenang aja. Buat senang. Herbal juga tentunya. Iya, herbal dan kita buat senang aja. Baik. Hidup buat senang aja. Mudah-mudahan saya ketularan awet muda terus ya Bu ya. Iya. Padahal cucunya udah 9. Oh, Masya Allah, sudah 9 ya Bu ya, luar biasa. Tapi yang penting selalu sehat tentunya semuanya Bu ya. Dan kepada pasien Ibu Dewi Rati, semoga selalu sehat ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya selalu sehat, baik itu yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan. Mudah-mudahan solusi yang selama ini Anda cari ketemunya ada di sini begitu ya, dengan Ibu Dewi Rati SF. Dan kita akan berbincang terkait bahaya hepatitis pada kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan hepatitis, jangan pindah channel TV Anda, pastikan bersama kami karena kita akan banyak hal ya Bu ya, membahas terkait hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih Bu? Penyakit liver, adanya di liver. Jadi kalau seperti orang ginjal itu gagal ginjal, kalau hati gagal hati. Gitu ya. Tapi kalau seperti hepatitis itu karena adanya virus yang ada di dalam hati ya. Dan bisa juga ada penumpukan lemak juga bisa. Jadi kalau hepatitis itu tidak ditanganin semaksimal mungkin, itu juga nanti bahaya karena banyak yang diserang dari penyakit-penyakit hepatitis itu. Gitu. Dan ciri-cirinya hepatitis pun kan memang berbeda-beda. Karena kan hepatitis itu ada yang namanya hepatitis A, ada yang B ataupun C ataupun D ataupun E. Nah, kalau yang bahaya sekali itu kalau udah hepatitis seperti B atau C atau E atau D itu yang sudah kronis. Jadi itu sudah masuknya kanker. Oh, jadi kanker kronis. Awal masih ringan dulu, kemudian agak berat sampai dengan A, B, C, D, E itu tadi ya Bu ya. Seperti A itu masih insya Allah masih mudah karena awalnya. Tapi kalau namanya udah B ataupun B atau C ataupun E atau D itu sudah sangat bahaya karena penularannya lebih cepat. Ini penyakit hati. Iya, penyakit hati. Apakah kita harus selalu berbaik hati supaya kita terhindar dari sakit ini, Bu? Penyakit hati itu juga bisa nantinya membahayakan munculnya semua penyakit. Tapi kan ini kan fungsi hati. Jadi fungsi hati itu seperti gagalnya hati. Jadi gagal hati itu kayak yang dikatakan kanker kronis yang dibilang seperti hepatitis B ataupun C. Kalau seperti hepatitis C ataupun B itu ciri-cirinya sangat luar biasa. Seperti mata udah kuning, telapak tangan ataupun kuku udah kuning, bahkan muka pun udah agak kuning gitu kan. Terus perut yang sebelah kanan tuh membengkak gitu. Terus nanti juga kalau untuk mau buang liur atau mungkin nantinya suami istri itu juga cepat tuh penularannya. Kalau penularan hepatitis tuh memang tergantung ya, contohnya seperti keluarga atau teman atau mungkin ketularan di luar gitu Mas ya. Itu biasanya kalau kondisi kita lemah itu 3 bulan itu sudah udah bisa ketularan. Oke, Bu. Tapi kan kita tidak pernah tahu nih Bu. Misalnya kita lagi jajan di luar, misalnya lagi makan di luar ya Bu ya. Kita menggunakan piring yang sama dengan pasien yang terkena hepatitis. Itu kan bisa menularkan ya? Bisa menular. Sedangkan kalau umpamanya ada yang keluarga kena hepatitis pun itu harus dipisah untuk dari pakaian atau mungkin dari alat makan ataupun seperti gelas sapi memang harus dipisahkan. Karena hepatitis itu bahaya sekali, bisa nanti cepat penularannya biasanya sampai 3 bulan. 3 bulan tuh langsung ketularan. Kalau kondisi lemah. Jadi beda sama HIV. Kalau HIV walaupun penyakit bahaya tapi mereka bertahap. Itu biasanya 5 tahun, 3 tahun. Tapi kalau yang namanya hepatitis itu 3 bulan langsung kelihatan ya, Bu, langsung kelihatan. Bu, bagaimana ciri-cirinya Bu? Kita bisa nggak melihat nih, oh ini orangnya lagi kena hepatitis nih Bu. Nah kalau ketemu dia hati-hati nih, itu ketahuan nggak Bu? Kalau hepatitis itu dari mata udah kelihatan, jadi matanya kuning. Di mata kuning, terus nanti juga seperti kuku-kuku, tangan udah kuning ya. Terus nanti orangnya itu diare, jadi kalau orangnya diare, mata kuning, terus rasanya mirip dengan asam lambung gastritis ya. Mereka ada mual, ada pusing, sakit kepala, diare gitu.
ada sama dengan asam lambung yang sudah kronis ada kemiripan. Ya nanti ada berdebar juga, pusing, gelisah, cemas tuh sama. Cuman bedanya biasanya diare. Terus kencingnya pun juga urinnya tuh mereka gelap, tidak Tidak jernih, ya? tidak jernih. Itu kalau yang namanya hepatitis. Dan nanti juga biasanya BAB-nya pun hitam gitu kan. Biasanya diare sampai berlebihan itu yang namanya hepatitis kronis. Itu kalau nggak diobatin itu juga nanti bahaya sekali, penularan cepat, bahkan nanti bisa merembet kemana-mana. Oh, ke semua anggota keluarga? Iya, Waduh, juga. ya bahaya sekali, harus segera ditangani seperti Hepatitis itu. itu sangat bahaya sekali. Jadi memang harus diobatin semaksimal mungkin ya. Makanya tapi yang kasihan lagi kalau orang yang kena hepatitis mereka kena diabetes. Nah, itu kadang-kadang di antara diabetes sama hepatitis itu kan bertolak belakang. Betul, berlawanan Sedangkan hepatitis harus banyak konsumsi manis, cuman kalau di tempat Ibu Dewi memang manisnya bukan diberikan manis seperti gula putih ya. Itu tidak boleh gitu, karena juga tetap ada kandungan lemak kalau gula putih. Nanti dengan cara yang manisnya seperti madu atau nanti gula aren tuh masih bagus. Jadi penanganannya ketika dia ada komplikasi dengan diabetes harus betul-betul ekstra hati-hati, Bu ya? Iya, jadi kalau ada diabetes ya nanti tetap diabetesnya dulu yang akan kita turunkan supaya nantinya juga gulanya tuh aman. Betul, yang satu butuh gula, yang satu jangan berlebihan gula. Betul. Gitu. Iya, tapi insya Allah asalkan pasien itu juga rutin untuk ditangani, insya Allah bisa diobatin. Jadi ada juga pasien aduh kalau hepatitis B atau C itu udah susah diobatin, jangan terlalu percaya seperti itu. Kita yang penting kita tuh berikhtiar, kita berusaha. Ikhtiar itu macam-macam, ikhtiar dari pola makannya, pola pikirnya. Kita mau konsumsi herbal yang benar, insya Allah bisa diobatin. Ya, saya juga setuju dengan Bu Dewi. Jadi kalau seandainya ada para pemirsa yang sedang mengalami gangguan penyakit hepatitis B dan juga C, jangan patah semangat. Pastikan Anda selalu punya harapan begitu ya. Iya. Obat herbal insya Allah juga sudah ada, obat medis juga sudah ada. Iya. Jadi nanti bisa langsung datang konsul. Bu, kalau seandainya itu kan menular ya. Kalau kita biar bagaimana Bu supayanya tidak kena ketularan itu? Ya harus menjaga dari jarak jauhnya, terus dari pola makannya itu memang harus benar-benar ada jarak itu kan. Seperti ya hampir dengan TBC ya. TBC pun sama juga pola makannya apa juga memang harus jaga, dan biasanya menularnya bisa dari liurnya. Maaf contohnya suami istri masih ciuman, tapi itu juga tetap menularnya lebih cepat. Jadi selama sakit jangan ciuman dulu, jangan dekat-dekat dulu. Ya karena hepatitis menularnya itu dahsyat sekali. Sama dan COVID lebih dahsyat mana Bu? Iya. Wah itu COVID juga begitu ketemu juga udah langsung. hati-hati ya. Tapi kalau seperti hepatitis ini kan ada jedahnya sampai 3 bulan. 3 bulan tuh baru nanti ada munculnya, ada rasa, terus ada dari mata, dari kuku, dari mual, pusing kepala, dikira asam lambung, tapi lama-lama dikira asam lambung, kalau lama-lama kuning gitu kan. Kuku mata kuning, kalau asam lambung kan tidak kuning, cuman mereka gelisah, cemas gitu kan. Susah BAB, ada juga yang diare, tergantung dari bakteri ataupun virusnya. Kalau hepatitis ini obat herbalnya apa Bu Dewi? Ada obat herbalnya kan ya banyak ya. Jadi untuk racikannya itu ada seperti kayak temulawak, kunyit kuning, tidak boleh kena kunyit putih ya, karena kunyit putih kan antibiotik tajam ngantem lambung, tokennya ke lambung gitu ya. Banyak karena racikan hepatitis ini di tempat Ibu Dewi sampai 20 macam racikan. Jadi karena kalau tidak dikombinasikan dengan lain, sedangkan herbal itu dalam satu herbal tidak bisa ngobatin satu penyakit. Karena herbal itu kandungannya kecil-kecil semua, jadi bisa dikombinasikan. Dan obat hepatitis itu banyak sekali dari herbal itu, bukan cuma hanya puluhan, ratusan. Jadi yang mana yang kandungannya tidak mengarah ke ginjal atau nantinya ke jantung itu nanti paling dikombinasi dengan yang lain. Dan tentunya obatnya yang ketika hepatitis A, B, dan C seterusnya itu beda ya Bu ya? Beda, karena kan ciri-cirinya pun beda juga. Terus penyakitnya, keparahannya juga beda. Jadi di antara yang hepatitis B ataupun C atau D atau E itu tetap herbalnya ada perbedaan. Oke. Nggak sama. A kalau masih A itu masih ringan lah Ibu ya. Iya. B itu juga agak-agak ringan tapi agak parah sedikit gitu. Iya. C, D dan E, kalau E itu udah seperti apa Bu? Kalau seperti itu udah kronis. Dia udah nyerang semuanya. Tapi kalau seperti yang hepatitis B, rata-rata masih hepatitis B ya. Kalau C itu jarang, karena kan biasanya orang yang kena hepatitis tuh ciri-cirinya cepat diketahui. Dari mata kuning, terus lemas, kepala pusing, terus suka mual, makan pun nggak enak, badan kuning-kuning, kencingnya pun juga urinnya udah beda, terus diare, biasanya cepat diketahui. Gitu. Jadi dia pun juga bisa merasakan ya, bisa itu kalau untuk yang D, D ataupun itu jarang.
Tapi kita nggak bisa mengira-ira ya Bu, harus periksa juga lah ya. Oh iya, kalau di tempat Bude tetap kita arahkan untuk cek lab dulu ke dokter ya, karena kan semua kita ketahui itu kan dari lab seperti cek darahnya atau mungkin dari rongsennya, USG-nya, dari CT scan-nya tetap kita minta dari dokter. Baik Bu, tadi kan ada macam-macam hepatitis ya Bu ya. Iya. Tapi boleh tahan terlebih dahulu, ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Upi. Ya, silakan Bu Upi. Pertanyaannya apa Bu? Terkait dengan hepatitis boleh ya? Baik. Kalau ciri-cirinya itu apakah mesti harus dengan mata kuning gitu ya? Iya. Jadi kalau untuk hepatitis itu kalau Ciri-ciri awalnya apa? ya ciri-ciri awalnya itu biasanya Mbak mual, pusing, perut Makasih, sebelah kanan nyeri gitu kan. Kepalanya pusing, sering diare gitu kan. Terus sama mata tuh kuning, kuku, tangan tuh semua kuning Mbak. Jadi hampir kemiripan dengan kayak temulawak tuh kuningnya tuh. Apalagi matanya tuh biasanya di kelopak-kelopak yang putih itu biasanya udah ketutup kuning, itu biasanya udah hepatitis B ataupun hepatitis C gitu. Apakah Mbak ada hepatitis? Apakah merasa ada gejala-gejala itu Bu Upi? Oh, terputus rupanya. Iya. Baik, tidak masalah. Mudah-mudahan Anda selalu sehat gitu ya, seluruh pemirsa dan juga pasien-pasien Ibu Dewi ya. Baik, kita akan meneruskan lagi Bu dialog interaktif kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami. Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF, dan saya Wang Syoko masih akan bersamai Anda, akan ke dialog interaktif, akan menanyakan langsung kepada Ibu Dewi Ratih terkait dengan tema kita sore hari ini, hepatitis dan bahayanya. Nah, Bu, tadi kita sudah berbincang ya, sebenarnya banyak hal terkait dengan hepatitis. Ada A, B, C, dan D, E gitu ya. Lalu sebenarnya penyebab awalnya itu apa sih Bu? Apakah ada perilaku-perilaku yang tidak baik hati, sehingga fungsi hatinya terganggu begitu Bu? Itu nomor satu. Oh begitu ya? Iya, jadi makanya hati ini kan bisa menyetir semuanya. Kalau kita berpikir negatif, semua akan muncul yang negatif. Kalau kita selalu selalu berpositif, semua muncul akan positif, sampai bahkan membuka aura kita. Gitu. Jadi semua itu tergantung dari hati. Nah, kenapa kalau orang kena liver harus loss pikiran? Ya emang itu obatnya. Oke, harus loss kuncinya, loss. Baik, boleh saya tahan dulu Bu, ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Iya. Silahkan, dengan Ibu siapa, di mana? Saya Ibu Ningsih dari Muntilan. Oh, Ibu Ningsih, silakan. Pertanyaannya Ibu? Ya, jadi gini, saya punya anak usia 4 tahun. Ada rasa khawatir juga gitu loh Bu, kalau misalnya ada hepatitis yang menular seperti itu. Jadi misalnya anak saya masih di bawah umur gitu, gimana cara mencegah gitu Ibu? Baik, Bu Ningsih. Ibu kena hepatitis atau gimana? Ada saudara yang kena. Jadi ada saudara yang kena dan kadang juga mengunjungi ke rumah gitu. Oh, mengunjungi ke rumah. Ibu itu saudaranya suruh ngobatin yang benar Mbak. Ya karena kalau nggak diobatin nanti nular kemana-mana, kasihan lingkungan, kasihan saudara gitu kan. Kan kita juga kalau menolak orang silaturahmi kan juga nggak enak. Tapi boleh diingatkan, disuruh ngobatin aja. Untuk mencegah ya memang harus dijauhkan seperti anak ya, mau nggak mau kalau mereka sowan gitu ke tempatnya Bunda, ya nanti anaknya jangan didekatkan gitu karena kan rentan sekali. Lebih cepat untuk penularannya itu, Bun. Ya kalau bisa saudaranya diusahakan suruh berobat, kasihan semuanya. Insya Allah bisa diobatin asalkan benar-benar diobatin. Banyak sekali yang baru sembuh hepatitis. Nanti saya infokan untuk ke Ibu ya. Iya, kasihan nanti merembet kemana-mana. Kasihan orang sekelilingnya gitu kan, kasihan sekali. Gitu begitu, ya. Bu Ningsih?
Baik, terima kasih. Terima Semoga- kasih. Ji, monggo sami-sami. Silahkan nanti saudaranya suruh langsung datang ke tempat Bu Dewi ya, Bu. Iya, Untuk- soalnya kan cepat sekali, apalagi anak kecil harus dijauhkan gitu, nggak boleh didekatkan kalau nanti sampai apa digendong atau apa kan kasihan gitu betul, kan. betul. Memang menularnya tuh tergantung kondisi sih. Kalau kondisi kita fit insya Allah, tapi kalau kondisi kita atau lemah atau mungkin kurangnya vitamin atau gimana lemah atau pilek atau batuk gitu ya, baru nggak enak badan tuh cepat sekali 3 bulan tuh bisa nular. Tapi kalau seandainya sudah sembuh kan nggak masalah, Bu. Enggak, kalau udah sembuh nggak menular loh. Iya, maksudnya kalau berdatang ke rumah dalam kondisi sehat walafiat gendong nggak masalah gitu. Insya Allah enggak. Meskipun Yang udah penting pernah udah sakit sembuh. gitu, Ya, jangan-jangan nggak apa-apa. gitu kan nggak enak juga. Ya jangan itu menyinggung perasaan orang. Betul, itu. betul. Jadi harus hati-hati betul Ibu ya, harus menjaga perasaan hati Iya. supaya hati kita tuh fungsinya optimal gitu ya, Bu ya. Oh iya, karena semua yang menentukan kita ini semua tuh ya hati. Sampai dari perilaku, dari tutur kata semua tuh dari hati. Kalau hati kalau mana hati kita bagus, tutur kata kita juga enak, perilaku kita juga enak. Oke, tadi Bu mengatakan los aja hatinya, Iya. berbaik Ya enggak hati. semua orang tuh los semua, kalau los berarti mati. Yang penting diloskan tuh yang negatif buang yang enggak bermanfaat gitu. Baik, mohon izin Bu, kita angkat telepon lagi Bu ya. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Iya, silakan Bu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Novi. Bu Novi, nggih, gimana Bu Novi? Pertanyaannya Iya. apa? Kalau maaf Bun, kalau hepatitis itu Bu Dewinya bisa nyembuhin nggak ya? Insya Allah yang menyembuhkan Allah Bu Dewi perantara sayang. Insya Allah Kalau sembuh. untuk kliniknya Bu Dewi di mana Ji? Ada alamatnya nanti Alamatnya di layar di televisi, layar di kaca. layar kaca. Oh iya. Ada. Iya, 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 Insya udah. Allah ada Iya, obatnya. sudah, nggih, matur. Mudah-mudahan dapat apa tuh mendapat ridho dari Allah ya. Kita ikhtiar minta ridhonya Allah ya. Matur Ji. nuwun. Iya, iya. Nggih, matur nuwun. Ji, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau ada pasien yang nanya sembuh dalam waktu berapa lama gitu, Ibu jawab pripun, Bu? Saya jawab itu urusan Allah gitu kan. Yang penting kita sudah berikhtiar, kita berdoa, kita mohon sama Allah minta ridhonya Allah. Jadi Bu Dewi orangnya terus terang. Kalau untuk berapa lama sembuhnya, saya tidak bisa menjawab terus terang. Karena kalau saya bilang gini nanti memusrikan orang, saya nggak mau. Kan kita justru menuntun saudara-saudara kita yang mendapat musibah atau mendapat ujian atau cobaan, justru kita arahkan supaya nanti dapat ridhonya Allah. Kalau kita diridho sama Allah, insya Allah sembuh. Gitu ya. Minta ridhonya Allah aja. Justru insya Allah akan dipercepat. Iya, ya, iya. itu. Karena kan apa? Herbalnya Bu Dewi ini dan terapi itu perantara aja, gitu ya. Jadi tidak Bu Dewi tidak pernah sama pasien. Saya jamin besok sembuh enggak. Kita terus terang, gitu kan. Oke. Jangan sampai nanti pasien tuh timbulnya musyriknya. Syirik musyrik itu kan tanggung jawabnya Bu Dewi gitu. Jadi nggak mau. Ya Paknya ikhtiar kemana aja sama aja. Insya Allah kemudian dapat ridhonya di mana. Oke. Kemudian doanya yang pengobat insya Allah dikabul, pasien juga insya Allah doanya dikabul. Jadi nanti sama-sama bahagia. Yang sana Betul. sembuh, Ibu juga Iya. bahagia Yang tentunya ya. penting sama-sama pasien pengobati bahagia aja. Iya. Bikin awet muda cepat sehat. Oh, itu mungkin rahasianya ya. Iya iya. Ya buat bahagia karena penyakit itu kan penggugur dosa kita. Karena Allah menyayangi hambanya punya cara banyak. Ada penyakit, ekonomi, problem kan banyak kan gitu kan. Jadi orang yang sakit itu bukan karena mungkin karena aja bukan. Bisa karena itu disayang sama Allah, dikurangi dosa-dosa. Jadi Allah sedang memproses kita dikurangi dosa-dosa kita. Oke. Begitu Bu ya, nanti kita menjawab pencerahan lagi nih pemirsa. Bu, kalau seandainya ada pemirsa yang mau datang ke klinik Ibu Dewi, bukanya setiap hari apa nih Bu? Setiap hari jadi hari Ahad pun kita terbuka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, silahkan Iya. pemirsa silahkan konsultasi langsung dengan beliau di jam 8 sampai jam 5 sore, setiap hari tidak ada liburnya. Nggak ada libur. Baik. Iya. Tahan terlebih dahulu Ibu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore, dengan Bapak atau Ibu siapa? Assalamualaikum, selamat sore, dengan Halo. Arti di Keparakan. Oh baik, Monggo silakan Bapak. Pak. Selamat sore Pak. Ini mau tanya dok, tanya Bu. Ji. Ini untuk pasien kanker usus bagaimana Bu? Iya, Bapak kena kanker usus? Istri saya. Oh iya, langsung silakan datang aja Pak. Ada herbalnya. Mudah-mudahan aja Bapak ikhtiarnya dikabul oleh Allah ya Pak ya. Ada herbalnya, banyak yang pada sembuh kok Pak kena kanker usus. Karena kanker usus itu kan adanya virus ada di dalam usus karena penumpukan makanan dulu yang sisa dulu mungkin tidak dikeluarkan dari asam lambung bisa, dari lemak-lemak penumpukan lemak di usus juga bisa. Jadi itu nanti harus dikeluarkan Pak. Makanan-makanan yang sisa dulu lemak-lemak yang dulu itu harus dikeluarkan.
gitu. Oh begitu. Ada lagi. Iya. Silahkan langsung datang dari jam 8 sampai jam 5 sore setiap hari. Iya. Tidak Banyak kok hari kena pun kanker usus tetap dari buka. Magelang kemarin juga kanker usus banyak perubahan. Oh Pak. iya. Nggih. Ini soalnya kakinya udah bengkak ini Bu. Biasanya udah ke ginjal itu Pak. Gimana kreatininya? Ini belum saya cek, ini baru saya cek. Iya, kalau kanker usus itu, kalau biasanya karena kan itu kan satu wilayah ya. Kalau nggak saluran kemih biasanya ginjal. Jadi saluran kemih ada peradangan atau ada pengeristalan, infeksi biasanya ke ginjal juga, gitu kan? Nanti gini aja, karena juga ada obatnya, ada herbalnya kok Pak, untuk kaki bengkak. Takutnya kan saluran kemihnya ya, gitu. Nanti langsung datang aja langsung ke klinik. Intinya bisa ditangani ya Bu ya. Insya Allah Pak, nanti ada herbalnya. Insya Allah banyak yang sakit Kalau itu banyak pasien Pak. tidak datang karena kesulitan untuk datang gimana Bu? Oh kalau nggak datang nggak bisa deh. Bude kan harus tahu kondisi pasien ya, seperti apa. Oh begitu. Iya. Tapi masih bisa duduk kan Pak? Ya meskipun agak payah itu masih bisa. Ya kalau masih bisa duduk dibawa aja nanti. Langsung rawuh aja diajak rawuh. Ji? Oh. Soalnya nanti kan juga ada Masih, Bu. penyinaran. Nanti ada terapi penyinarannya Pak. Bagian saluran kemihnya gitu kan. Di bagian ususnya. Terus nanti biasanya di pinggang tuh tempat ginjal juga nanti disinar biasanya. Ya, ya, ya. Ji. Baik, silahkan mungkin langsung rawuh saja Pak. Oke, oke. Ji. Terima kasih Bu. Ji, Sebentar nanti monggo. saya- Mudah-mudahan ya Oh Bapak. ya Bu, untuk biaya bagaimana Bu? Kalau untuk biaya itu nanti dilihat dari kondisi pasien Pak. Jadi nanti Bapak bisa ikut paket. Kalau paket tuh minum obatnya harus 1 bulan dikatakan paket itu Pak. Jadi nanti paket tuh udah semua penyakit seperti ginjalnya atau mungkin dari asam uratnya, dari virusnya, lambungnya semua udah semuanya. Jadi satu gitu ya? Iya jadi satu. Itu biasanya obat harus kalau kanker tuh biasanya 1 bulan ya, nggak boleh putus dalam 1 hari, nggak boleh jeda. Harus terus 1 bulan. Gitu. Oh iya. Iya. Ya. Iya, iya. Nggih, datang dulu Terima kasih, aja Bu. Pak. Nggih, datang dulu aja nanti bisa dimusyawarahkan kok ya. Nggih, monggo. Baik, semoga cepat sembuh nggih Bapak nggih, kagem istrinya ya Bu. ya. Mudah-mudahan kasih Terima panjang kasih. umur, sehat, Amin. berkah umurnya, berkah sehatnya. Iya. Mudah-mudahan dia kasih berkah. Amin. Iya, iya. Semua pasien Ibu Dewi Amin. cepat sembuh semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Baik. dikasih Amin, berkah amin. sehat. Nggih. Nggih, monggo. Ibu kalau Terima kasih seandainya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terkait dengan hepatitis, apakah ada kaitannya Bu dengan hepatitis yang Oh ditanyakan beda, Bapak tadi? beda. Kalau kanker usus itu biasanya banyak penumpukan lemak. Biasa dulunya suka makan enak, lemak-lemak, santan-santan, guring-guringan. Dan penyebabnya bisa juga di asam lambung. Asam lambung tuh bisa karena adanya penumpukan zat asam dulu-dulu. Mungkin dari sayuran kandungan zat asam yang vitamin C tanpa asam di sayuran juga ada. Penumpukan lemak bisa, penumpukan dari vitamin ini juga bisa. Jadi lambung itu banyak sekali penyebabnya itu. Bagi ini keberkaitan dengan asam Iya. lambung gitu ya. Tapi biasanya kalau kanker usus tuh penyebabnya itu dari pertama lambung. Otomatis kalau asam lambung tuh orang kan biasanya kurang minum air putih gitu kan. Jadi kalau kurang minum air otomatis bisa ke usus, bisa ke nanti ke rektum, bisa ke ginjal. Gitu. Baik, kalau dari hepatitis Bu, itu Iya. nyerangnya ke organ apa saja Bu? Kalau hepatitis itu ya diserang bisa ke lambung bisa ke jantung, pembekakan jantung, bisa ke paru-paru, bisa ke ginjal. Kalau namanya hepatitis itu udah kemana-mana, gitu. Bahkan bisa sampai ke ginjal. Makanya hepatitis harus diobati karena manusia kalau tanpa hati nggak bisa hidup. Kalau empedu kita tanpa empedu masih bisa hidup ya. Begitu. Tapi kalau namanya udah manusia itu nggak bisa hidup tanpa hati. Hati harus dijaga gitu kan. Karena itu kan tempat penyaringan racun ya. Baik. Bu Dewi, menarik perbincangan kita. Dan juga pemirsa pasti juga masih akan bergabung bersama kami, tapi jangan ganti channel TV Anda, pastikan bersama kami karena sesaat lagi kita akan kembali gitu ya, Bu ya. Jangan Ji. kemana-mana.
Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF kembali menjumpai Anda di sore hari ini masih membahas terkait berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Bagi Anda yang punya pertanyaan, silahkan bisa WA langsung ke beliau di 081399114646. Silahkan Anda bisa menanyakan apa saja terkait dengan keluhan Anda, gitu ya. Bukan hanya hepatitis ya Bu ya, untuk semua penyakit Ibu juga menangani. Insya Allah. Jadi hari ini yang dibahas akan hepatitis. Tapi sebenarnya Bu Dewi itu bukan hanya menangani hepatitis saja. Jadi kanker nasofaring, kanker kelenjar getah bening, tiroid ataupun kanker payudara, semua kanker kita membantu. Karena kita Bu Dewi ada herbalnya ya. Meracik herbalnya kanker kake, kanker usus, kanker rektum, kanker hati, kanker jantung, ada jantung juga ada yang kena kanker juga. Cuman jarang ya. Kanker paru-paru ada semuanya. Iya, dan juga obatnya herbalnya juga sudah ada di depan di meja ini Bu ya. Iya. Kemudian kalau terkait dengan pantangan Bu ya, tadi kan kita bahas hepatitis ya hari ini. Pantangan seorang hepatitis itu apa Bu? Semoga tidak terkena hepatitis gitu. Iya, menjelang jangan sampai ya. Jangan sampai Bu. Jadi pantangan hepatitis itu pertama lemak-lemak dan yang pahit-pahit. Contohnya seperti pare gitu kan, makan makanan siap saji juga nggak boleh. Seperti yang asam-asam juga nggak boleh. Jadi kalau hepatitis itu nggak boleh kena asam ataupun pahit. Seperti lemak-lemak, makan makanan siap saji. Jadi semua itu kalau di tempat Bu Dewi memang gini. Jadi herbalnya 85%, pantangannya 20%. Jadi pasien kalau tidak mau mantang itu juga hasilnya cuma hanya 80%. Jadi harus ngikutin pantangan. Ada juga walaupun mengonsumsi obat sebagus apapun, kalau yang mengobati tidak mengerti tentang pantangan itu biasanya nggak percuma. Suka balik lagi. Tapi kalau kita ngikutin pantangan, karena kita juga mempelajari untuk gizi ya, itu insya Allah hasilnya tuh banyak. Gitu. Jadi kalau semua kanker itu pantangannya beda-beda. Kanker kelenjar getah bening, kanker rektum ataupun kanker usus, kanker payudara, pantangannya nggak sama. Gitu. Selalu ada yang beda di setiap penyakit begitu ya. Tetap ada perbedaan. Cuman kalau untuk kanker seperti kanker hati, walaupun harus minum manis, tapi kalau di tempat Bu Dewi gula putih itu tidak disarankan. Sebagai gantinya adalah? Nanti sebagai gantinya tuh gula aren yang asli. Nggak boleh kan ada yang gula aren tuh udah ada campuran ya. Tapi yang asli dan nanti pakai madu. Tapi di tempat Bu Dewi juga ada madu ruqyah ini. Jadi insya Allah ini madu ini sangat bagus sekali ya. Karena kan juga Bu Dewi sendiri juga sekeluarga konsumsi ini. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat karena ini asli murni tanpa campuran apa-apa. Jadi kalau mau cari madu murni, hubungi Bu Dewi. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini asli. Jadi aman untuk yang kena lambung ataupun yang kanker. Ini penggantinya gula. Karena kan manusia kan butuh imun. Karena namanya orang kanker itu kan biasanya imunnya suka menurun. Kita harus meningkatkan imunnya. Bagaimana meningkatkan imun? Satu, pikiran tenang dan pola makan madu itu harus dikonsumsi. Jadi insya Allah imun kita cukup, virus tidak bisa melawan, gitu kan. Jadi virus akan melemah gitu. Jadi kenapa? Kok tempatnya Bu Dewi kalau orang kena kanker kenapa nggak boleh makan daging ataupun lele, ikan yang berlendir ya, gitu ya. Karena sama halnya memberikan nutrisi gizi virusnya, gitu kan. Jadi justru mengaktifkan, menyehatkan virusnya. Justru kita ini melawan kan gizi dari yang lain kan ada. Yang penting daging merah tuh nggak boleh. Seperti daging kerbau, daging kambing atau babi itu memang dilarang. Gitu. Yang ini mungkin tidak semua orang tahu gitu ya, terkait dengan pantangan ini. Dari makanya pasien gini, saya mau mantang, saya mau paling berani Bu, tenang. Begitu dikasih pantangan, kok semua gitu kan? Ya sebenarnya nggak semua, karena bumi ini banyak makanan ya, yang herbal, sayur-sayuran itu kan banyak macamnya. Tapi insya Allah memang pantangannya banyak, tapi untuk penyembuhan selama konsumsi herbal supaya tidak mengganggu kinerja herbalnya Bu Dewi. Betul. Gitu. Herbalnya bekerja lebih sempurna dengan memantang itu begitu ya. Tahan paling sebentar juga kan Bu ya? Nggak selamanya. Biasanya kayak kemarin contohnya ada yang kena penyakit jantung dan lambung kronis bahkan udah mau pasang ring ya. Mungkin ini juga pasien nonton ini ya. Jadi itu juga sembuh dalam 1 bulan. Belum sampai 1 bulan ya. Bahkan tadi suruh pasang ring. Tapi insya Allah mereka sembuh melalui herbal. Jadi perantara dari herbal. Tadi dia udah takut kan gitu kan, tapi insya Allah kita jalan. Allah tuh sudah memberikan takaran masing-masing untuk hambanya. Bu, kalau diabetes, boleh nggak konsumsi madu ini Bu? Kalau diabetes itu tergantung. Jadi kalau untuk diabetes madu ini maksudnya, madu. Keadaan perut kosong bisa. Tapi nanti ada takarannya, untuk diabetes itu ada takarannya. Jadi tidak semaunya gitu ya. Nanti ada takarannya, itu keadaan perut kosong bangun tidur. Baik Bu, terkait dengan pasien nih Bu yang ada di luar kota Bu, bagaimana Bu? Misalnya ada pasien ibu nih
mau itu lewat online, Mas. Karena Bu Dewi juga melayani dari Sabang sampai Merauke ya. Pasien Bu Dewi banyak dari bahkan juga sampai ke Malaysia. Waktu itu juga kirim ke Arab Saudi juga ada gitu kan. Karena dulu ada pasien pernah berobat ke tempat Bu Dewi di Semarang, klinik Semarang, mereka sembuh. Akhirnya dari mulut ke mulut di Arab Saudi minta dikirim herbal. Alhamdulillah kita siap kirim. Oke. Gitu. Jadi pemirsa yang ada di luar kota jangan khawatir begitu ya. Kalau mungkin Anda sedang menyaksikan tayangan ini dan Anda sedang mengalami gangguan kesehatan, butuh obatnya, nanti silahkan hubungi di WA call centernya Bu Dewi 0813 99114646, minta dikirim obatnya, monggo. Nanti langsung dengan Bu Dewi di nomor tersebut ya. Iya, insya Allah. Jadi kalau yang bagian di luar kota, walaupun tidak terapi nggak masalah, karena obat Bu Dewi ada yang super dan tidak super. Yang super itu tanpa terapi nggak masalah, karena kan sudah sangat membantu sekali yang super itu, karena racikannya lebih banyak ya. Takarannya juga lebih bagus lagi. Kalau yang Ibu menyarankan paket atau yang super dan yang super gitu, biasanya penyakit apa saja Ibu? Jadi kalau penyakit kalau yang untuk paket tuh penyakit seperti asam lambung kronis, seperti stroke, diabetes udah tinggi tuh ya, yang dari genetik ataupun kanker kronis jantung, ginjal. Itu hepatitis, ya kanker apapun ataupun paru-paru itu biasanya ikut paket. Karena kalau nggak paket, karena obat ini tidak boleh jeda dalam 1 hari diminum full 1 bulan. Biasanya Bu Dewi menyarankan setelah 25 hari mengonsumsi obat, karena kan masih ada 5 hari ya, masih ada 5 hari, itu nanti diusahakan ke rumah sakit dulu, nanti cek darah ataupun nantinya CT scan, apa yang biasanya pasien itu cek ya, apa ronsen atau USG, itu nanti 25 hari suruh cek lagi. Lihat perkembangannya. Iya perkembangannya. Gitu ya. Nanti kalau perkembangan udah bagus Bu, ternyata ini nih ya udah. Paling nanti perpanjang 1/4 lagi. Terus pantangan tetap dikasih bonus. Bonusnya bonus pantangan ya. Kadang pasien, aduh saya mantang lagi, kemarin saya mantang udah sebulan, segi tambah sebulan lagi. Memang penyembuhan harus begitu. Jadi harus ikutin mantang dulu dalam 1 bulan lagi. Biar betul-betul habis sampai akarnya, apalagi kanker ya Bu ya. Nah kalau kanker Bu, mematikan akarnya bagaimana Bu? Untuk mematikan kanker tetap kita lewat herbal ya, lewat herbal, dan nanti juga dikasih untuk penggantinya kemo tuh dari makanan-makanan yang vitamin C itu cukup tinggi ya. Tapi tetap nanti biasanya kalau orang kena kanker itu kan punya asam lambung rata-rata. Karena biasanya karena dia stres, mikirin penyakit, jangan-jangan besok saya mati nggak sembuh ini gitu kan. Rata-rata pasien udah banyak depresi seperti itu. Tetap lambungnya dulu diobatin, lambung udah aman dalam 4 hari, 5 hari aman, baru ngonsumsi obat kankernya sama virusnya. Itu dikonsumsi. Karena kan vitamin C-nya cukup tinggi ya di herbal Bu Dewi yang kanker itu, yang seperti kanserin itu kan vitamin C tinggi. Jadi tetap kita berikan untuk natakin lambung ya, untuk pelapis lambung itu nanti kasih top virus ataupun itu. Begitu juga untuk kemoterapinya, sehingga pasien kan mungkin ada yang takut ya Bu, banyak yang takut untuk kemoterapi, tapi juga dengan vitamin C tinggi dengan ibu racikan itu. Iya, terus nanti juga di klinik ada penyinaran. Contohnya seperti kayak kanker payudara, kelenjar, apanya semua kanker nanti tetap ada penyinaran. Cuman kalau seperti itu kayak hepatitis atau paru-paru kronis tidak diterapi. Tidak terapi karena juga nanti kalau ada pemijatan, karena kan seperti hepatitis itu kan banyak sekali nularnya, bisa nanti dari darah, dari keringat kan banyak kan ya. Jadi paling nanti disinar. Tidak ada sentuhan? Enggak ada sentuhan. Jadi semua pasien enggak semua diterapi, karena terapi itu cuma hanya tambahan, bukan untuk mengobati, bukan. Cuma hanya tambahan aja. Tetap obatnya dari dalam. Baik. Dari dalam, dari hati kita, dan dari dalam dari yang kita konsumsi. Ada zikirnya juga ya Bu? Insya Allah kita arahkan bagi muslim, tetap kita arahkan. Baik, saya undang pemirsa untuk bergabung bersama kami Bu ya. Bagi Anda pemirsa silahkan untuk bergabung bersama Bu Dewi Rati. Silahkan, mungkin penyakit yang kronis atau penyakit yang sudah lama atau yang masih baru, tanyakan saja. Kalau yang sudah lama tetap bisa juga Bu ya? Ya, kalau yang sudah lama contohnya penyakit apa? Contohnya seperti stroke yang stadium 4 sudah kronis ya. Itu memang Bu Dewi seorangnya terus terang. Kalau yang biasanya Bu Dewi tidak ada hasil, Ibu terus terang. Ya lebih baik ya saya nggak saya sarankan, karena kasihan gini, kalau Bu Dewi nanti bohong ya takut sama Allah. Yang kedua tuh kasihan pasien nanti terlalu mengharapkan terus dia udah membuang uang. Jadi kalau umpamanya udah stadium 4 itu biasanya saya enggak ini. Tapi kalau kanker, kayak contohnya kanker payudara udah pecah, itu Bu Dewi biasanya sering nanganin seperti itu. Karena kan untuk mematikan akar, kalau umpamanya kanker payudara udah pecah gitu ya, itu kan biasanya kan kalau belum pecah tuh nunggu mereka sampai rapuh kulitnya. Akar itu kan kalau umpamanya kempes yang udah stadium 4 atau 3 tuh nggak mungkin kempes, pasti pecah gitu kan. Kalau pecah biasanya rontok seperti kayak daging giling gitu kan, udah copot. Memang ya baunya luar biasa. Bagian yang terapi punya harus kuat gitu kan. Memang biasanya copot sedikit-sedikit gitu, rontok lah dikit-dikit. Itu karena
sebab itu kan kalau kanker itu kan nempel ya. Jadi akarnya nempel karena mengikuti peredaran darah. Kalau nanti dimatikan lewat herbal itu biasanya rontok sedikit-sedikit. Tapi kalau mereka belum pecah, ya memang menunggu dulu gitu kan. Karena kalau udah stadium 4 tuh nggak ada yang stadium 4 tuh kempes tuh nggak ada. Karena itu udah daging murni itu kan. Jangan sampai nanti pasien dibohongin pengobatan atau takutnya gitu ya. Jadi harus nunggu. Memang ini nggak cukup sebulan, nggak cukup 2 bulan kalau lewat herbal tuh gitu kan. Kalau udah stadium 4, 3 itu nunggu sampai benar-benar akarnya mati, nanti kulitnya tuh rapuh, bisa pecah, nanti rontok. Tapi ya sudah gitu. Masya Allah, semoga kita tidak terkena penyakit yang berat-berat Bu ya. Iya, najrul menjalik ya. Mudah-mudahan dikasih berkah sehat, berkah umur semuanya. Amin. Mudah-mudahan pemirsa yang sakit dikasih panjang umur, sehat, berkah semuanya. Amin. Nah Bu, supaya kita selalu sehat terus nih, makanan apa saja Bu yang seharusnya kita konsumsi Bu? Iya, makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, minum air putih atau mineral itu ya kalau diusahakan 3 liter ataupun 2,5 liter. Karena kalau kita kurang ion, kita kurang mineral, itu juga nanti bisa kulit kering dan tidak bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Karena mengeluarkan racun dalam tubuh itu melalui urin. Urin juga dari air putih kan. Nah itu Bu Dewi tetap kalau pasien tuh ada perubahan, kok saya perubahan ginjal saluran kecil, ya minumnya gimana? Minum cuma segelas ya nggak bisa. Gitu kan ada yang minum cuma 1 gelas karena kan mual. Biasanya orang kena saluran kemih, ini jadi saluran kemih ya. Orang kena saluran kemih atau ginjal tuh biasanya kan nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu minum. Jadi rasanya kan mual. Itu kalau yang ginjal masih awal itu mah harus banyak minum air putih. Baik. Kecuali yang udah kronis. Terima kasih Bu. Kita terlebih dahulu ya, kita akan jeda. Dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF, karena sesaat lagi kita akan segera kembali dengan berbagai bahasan lainnya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Bagi Anda yang mungkin mengalami gangguan kesehatan, masih kami berikan kesempatan untuk telepon di line interaktif. Anda bisa bertanya langsung kepada Ibu Dewi Ratih SF, ataupun Anda bisa WA kapanpun di nomor call centernya Ibu Dewi Ratih SF di 0813 99114646 24 jam. Nanti insya Allah akan dijawab Ibu Dewi Ratih ya, ketika WA. WA langsung dijawab Ibu atau bagaimana Bu? Ya dijawab tergantung. Oh begitu. Kalau baru sholat nggak dijawab. Kalau dibilang dijawab terus ya tapi enggak. standby 24 jam lah ya Bu. Insya Allah dijawab nanti. Baik, kalau udah sempat dijawab. Ada telepon kita terima terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Sudah. Taufik. Silakan Pak, sudah live. Anda bisa langsung tanya ke Bu Taufik Dewi. di Sleman. J, Ya, monggo silakan. Kadang saya tuh kalau misalnya perutnya tuh sering melilit itu loh. Iya. Suka mual nggak? Iya, suka mual kalau misalnya. Suka dada sebelah kiri agak deg-degan, pernah? Iya, pernah. Mengeluarkan Itu keringat dingin? Mengeluarkan keringat dingin? Mengeluarkan keringat dingin? kadang- Iya. Suka begah perut ya, suka begah perut ya. Perutnya suka begah nggak Mas? Iya. Iya. Pernah ngalamin gelisah, susah tidur? Kalau susah tidur itu Enggak gitu ya. Enggak. pernah Iya. tapi enggak yang sering itu. Ya itu bisa juga karena asam lambung, tapi di antara gastritis ataupun asam lambung. Gini aja, besok Masnya langsung rawuh aja, nanti saya lihat kondisinya seperti apa. Karena kalau untuk menanya ciri-cirinya, apa yang dikeluhkan Masnya lewat TV kayaknya agak ini ya, agak lama penjelasan. Jadi kalau nanti konsultasi langsung penjelasannya agak banyak. Yang ditakutkan tuh gastritis gitu kan. Tapi kalau gastritis kan ciri-cirinya sampai di leher kayak ada lengket gitu ya. Jadi seperti batuk tapi nggak begitu batuk, tapi lengket tapi panas. Dari dada sini ke sini tuh panas. Itu namanya nanti mengarah ke GERD. Gastritis udah ke GERD gitu kan. Tapi kalau cuma hanya begah, melilit perut, ya itu biasanya asam lambung atau gastritis gitu ya. Oh iya. Ji. Baik.
Langsung datang aja Mas, diobatin. Kalau asam lambung kan namanya lambung itu kan otak kedua manusia. Jadi kalau orang udah asam lambung, bagi orang yang kena asam lambung jangan disepelekan. Semua nanti merembet kemana-mana. Bisa ke jantung, ke paru-paru, bisa ke kanker usus, bisa ke rektum, bisa diserang psikis jadi depresi, kan banyak. Itu bisa nanti ke pinggang, bisa ke saluran kemih. Kenapa kalau orang asam lambung rata-rata ke saluran kemih? Kan nggak ada kaitan, ada kaitannya. Karena biasanya orang asam lambung itu susah minum air putih. Jadi akhirnya kan bisa ada pelengketan di saluran kemih gitu kan. Ada jadinya infeksi, peradangan seperti itu. Nanti larinya ke ginjal gitu. Lambung, saluran kemih ke ginjal gitu. Jadi lambung harus diutamakan, diobatin. Kalau sampai nanti sakit yang lain, itu nggak bisa minum obat, susah karena lambungnya bermasalah gitu. Pasti obat-obatan itu pasti menghantam lambung. Gitu Mas ya. Iya. Ji. Semoga cepat sembuh ya Mas ya. Insya Allah sembuh. Iya. Terima kasih ya. Bu. Iya. Amin. Ya Bu, ternyata dari lambung gastritis bisa kemana-mana ya? Bisa sampai ke kanker tenggorokan, bisa kemana-mana kalau asam lambung tuh. Makanya orang yang sampai kemarin ada orang Jogja ya itu. Ya ketemu pasien Bu Dewi orang Bantul tuh udah sembuh dalam 1 bulan ya. Itu tadi depresi karena dia yang tadi saya bilang udah tadi yang jantung udah mau pasang ring, alhamdulillah sembuh itu. Kemarin ada yang depresi 1, jadi berdua saya pertemukan nih bapak ini udah sembuh, coba ngobrol Pak gitu kan. Itu sama-sama depresi udah putus asa, kemana-mana udah bawa botol ya. Udah Saling ngasih motivasi ya. Iya, biasanya Bu Dewi suka mempertemukan pasien udah sembuh gitu. Dan Bu Dewi juga ada WA group kan di situ, WA group tahajud, jadi nanti juga bisa ngobrol gitu kan. Betul, bisa saling memberikan motivasi. Biasanya kalau mana nanti di WA ke pribadi, coba hubungi nomor itu, tanya gimana. Biasanya gitu. Iya, kadang kan pasien saya nggak mau di WA grup kan malu gitu kan. Ya udah nanti ngobrol gitu ya, Jepri gitu. Ya itu juga sama asam lambung sampai yang sudah kronis sampai bahkan mereka sudah kemana-mana. Pokoknya udah berobat kemana-mana sampai yang dari Gunung Kidul sampai tukang terapi sampai kemana udah didatengin. Tapi mudah-mudahan di tempat Dewi sembuh lagi. Jadi ada yang sampai puluhan tahun ya Bu ya? Ada sampai itu yang pasien yang Ibu Ustazah dari Magelang itu juga dari tahun 94 udah tahun kapan udah lama kan? Iya. Tahun 2013 tuh pas parah-parahnya. Tapi kemarin berubah di Batu Budaya alhamdulillah 1 bulan persis sembuh. Ya tapi itu tadi karena kan Bude bisa menyarankan. Biasanya orang yang datang Batu Budaya itu bukan orang yang penyakit ringan, kronis gitu kan. Yang penting kita kita legowo karena dulu kita pernah dikasih sehat. Ya sekarang kita dikasih seperti kita bersyukur jangan mengeluh gitu kan. Karena kalau nanti mengeluh bukan nanti tambah sembuh gitu kan. Kita losin aja pikiran, kita legowo, kita bersyukur sama Allah. Karena kan Allah memproses kita baru proses mengurangi dosa-dosa kita dari cara apa aja. Tapi insya Allah pasien kalau ngikutin banyak yang sembuh. Dan itu yang akan membantu mempercepat penyembuhan tentunya. Pasien harus kasih motivasi Mas. Karena pasien tuh biasanya udah depresi, udah mengeluarkan biaya kemana-mana puluhan juta, bahkan ada yang kena lupus dari Pekanbaru sudah habis sampai ratusan juta, nggak ada perubahan sama sekali. Setelah di tempat Bude 2 paket mereka sudah sembuh. Ini saya nggak cerita bohong ya. Jangan sampai astagfirullahaladzim, jangan sampai. Itu 2 bulan udah sembuh gitu. Itu bahkan dia tuh kalau diri aja setelah diterapi itu sampai rontok, kulitnya merontok seperti kayak ketombe gitu kan. Dia udah parah banget. Jadi tadi dirawat di daerah sini, di daerah Jogja sini. Akhirnya pas ngeliat Ibu Dewi ada di acara di itu ya di TV Jogja, ya alhamdulillah mereka rawuh ikhtiar kan. Ya udah mudah-mudahan nanti ikhtiar kesini yang pertama dan terakhir insya Allah mudah-mudahan sembuh. Yang penting satu niatnya dulu kita sugesti. Karena sugesti kita itu memunculkan kesembuhan kita. 1% sama Allah. Ya karena Allah menurunkan penyakit itu pasti dikasih paketnya pasti ada obatnya gitu kan. Itu. Kalau belum sembuh mungkin belum ketemu saja begitu ya. Belum ketemu. Mungkin masih ada kekurangan di diri kita ini gitu kan. Kita harus bisa introspeksi diri. Kecuali penyakit yang jalannya kita pulang karena semua akan pulang gitu kan. Itu yang nggak bisa. Saya bisa ngobatin, nggak ada sepintar pun bisa ngobatin. Karena udah jadi kalau Bu Dewi ditanya saya bisa sembuh kapan? Itu rahasia Allah masalah sembuh gitu kan. Yang penting kita yakin, kita positif Allah, kita ikhtiar, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat. Semuanya mudah kasih berkahnya. Minta ridhonya Allah, penting itu satu aja. Minta ridhonya Allah. Minta ridhonya Allah supaya disembuhkan gitu ya. Bu, kalau terkait dengan hepatitis tema kita hari ini, seberapa banyak pasien yang sudah sembuh di tempat Ibu? Banyak sekali. Ada juga seorang ABRI. Jadi dia mau ngelamar ABRI Mas. Ini apa tuh ya? Ini cerita yang unik banget. Jadi sebelum dia cek yang di kantor gitu kan. Karena dia ada curiga kayaknya ada penyakit kok badan saya kuning gitu kan. Ternyata hepatitis. Udah cek dulu ke dokter. Ini kayaknya ini hepatitis nih. Benar ternyata hepatitis B. 1 bulan persis sembuh. Sekarang tak
pangkatnya udah tinggi. Itu pasien Bu Dewi tahun 2010. Masya Allah. Kalau hepatitis sih banyak insya Allah. Yang penting satu pola makan. Hepatitis itu bisa diobatin. Yang penting dijaga pola makan, pikiran tenang gitu kan. Dan pantangan tentunya. Ya kalau pantangan itu emang banyak sekali. Seperti hepatitis biasanya diserang lambung gitu kan. Pertama-tama lambung. Kenapa lambung? Karena berdekatan sekali karena kena virus ya. Jadi itu pantangannya sayur-sayuran. Nah sayur-sayuran itu kenapa kok nggak boleh makan sayuran? Nanti nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB itu karena banyaknya virus bakteri ada di dalam pencernaan kita. Jadi untuk sayur-sayuran tuh seperti kacang panjang, seperti brokoli kan kandungan gasnya tinggi ya. Seperti oyong, seperti pare. Itu banyak sayur-sayuran yang harus tidak boleh dulu. Yang tidak boleh dulu. Tapi ada sayuran-sayuran yang khusus yang boleh seperti kok terong untuk aman ya. Seperti terong, seperti labisium atau timun untuk aman. Tapi kalau sayur-sayuran seperti pasien ada hepatitis terus mereka ada asam lambung, tetap sayur-sayuran banyak harus dikurangin. Karena ada kandungan vitamin C tanpa asam. Kalau buah-buahan itu kalau seperti asam lambung atau hepatitis, ya hanya kurma yang utamakan. Kita kurma. Karena kan semua buah-buahan itu semua ada vitamin C-nya gitu ya. Seperti kok buah naga apapun tetap ada vitamin C. Jadi asam lambung dan hepatitis nggak boleh kena vitamin C. Oke. Hepatitis dan asam lambung itu harus lambungnya dulu baru vitamin C masuk begitu ya. Iya, karena sebenarnya vitamin C itu nomor 1. Menit jangan sampai pada sakit lambung. Karena kalau udah kita kena asam lambung, otomatis kalsium nggak bisa masuk. Seperti kayak vitamin D gitu kan. Vitamin E juga nanti menolak. Apalagi vitamin C akan menolak. Jadi harus sehat. Kalau kita sehat, sakit ada yang sakit yang lain tetap bisa diobatin. Tapi kalau punya asam lambung, terus kita sakit ada yang lain sakit apa mungkin tulangnya atau apa, itu minum obat tertolak semua, pasti mual, tambah parah. Makanya lambung itu harus sehat. Betul. Kalau lambung sehat, semua akan muncul sehat. Masya Allah. Aura kita juga akan muncul. Yang tadi jelek jadi cantik gitu kan. Karena aura. Jadi aura seseorang itu munculnya dari hati. Kalau hati kita positif tidak bisa dibohongin dari muka itu. Pasti walaupun orang katanya kumal contohnya. Kalau mereka hatinya bagus, muncul auranya muncul. Muncullah daya tarik itu pasti ada. Gitu. Ya, baik. Di antara sekian banyak pantangan buah, ternyata hepatitis tidak boleh sama sekali kecuali kurma, begitu ya Bu? Kurma itu aman, kurma itu aman sekali untuk hepatitis ya. Tapi kalau untuk kanker Bu, kan ada kanker dan juga ada lambung. Nah itu gimana? Tergantung kankernya. Kalau seperti kayak kanker payudara harus banyak buah-buahan. Tapi tetap biasanya orang kena kanker rata-rata yang ke tempat itu pasti kena asam lambung. Karena kalau dibilang kanker, wah jangan-jangan sampai mati, saya nggak ada umur gitu kan. Nah itu biasanya pasien seperti itu. Tetap kita lapisin virus dan lambung gitu. Baik, Ibu, kita sudah di sesi terakhir nih Bu. Mungkin ada tadi pemirsa atau pasien yang sedang sedang bergabung bersama kita acara ini, bisa disampaikan lagi nih Bu. Kira-kira Ibu prakteknya setiap hari apa, kemudian paketnya apa saja? Jadi kalau untuk praktek itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau untuk paket pengobatan tuh nanti ada yang paket ringan, ada yang paket yang banyak tuh. Ada tergantung pasiennya, kemampuannya gimana, tetap Bu Dewi layanin. Jadi kalau yang borongan itu juga banyak. Ya, kalau mana ada yang nggak mampu, udah kiriman Allah deh buat Bu Dewi, umpamanya gitu. Mana ada yang nggak mampu, kan pasien biasanya kan suka konsultasi, suka cerita tentang keadaan. Ya tetap Insya Allah kita bantu. Karena itu kan saudara kita yang dikirim ke tempat kita. Baik. Dan juga jangan khawatir karena sudah terdaftar di Badan POM gitu ya, sudah aman, kemudian sudah halal juga. Insya Allah. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Dan bagi Anda yang mungkin takut nggak bisa minum pahit nih, ternyata sudah dikapsul, betul Bu? Ada obatnya, di sini ada herbalnya, udah aman, tanpa pahit udah aman. Jadi jangan tidak perlu takut lagi kalau susah minum pahit gitu, sudah ada kapsulnya. Iya ada kapsulnya. Iya Insya Allah yang di kapsul itu insya Allah aman. Baik, Ibu meracik sendiri Bu? Iya meracik sendiri. Tapi udah ada pabriknya Bu Dewi, ada di Bogor. Dan kepada tadi pemirsa yang ada di luar kota tidak perlu khawatir juga untuk bisa dikirim juga ya Bu? Insya Allah. Baik Bu, ternyata tadi juga dari diabetes itu bisa, hepatitis bisa kemana-mana juga. Iya. Supaya itu kita cut bisa tidak ngajak teman-temannya lagi Bu. Itu jadi kalau udah ada ciri-ciri hepatitis harus dijaga pola pikirnya, pikiran yang tenang, pikiran yang positif, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Karena kalau pikiran negatif jadi pemicu nomor 1 penyakit apapun. Jadi harus pikiran yang positif. Diusahakan kita juga harus berusaha merenovasi hati. Jadi merenovasi hati, memperbaiki hati supaya kita nantinya yang datang positif semua akan sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Amin. Semoga panjang umur yang sehat, panjang umur yang berkah, selalu sehat, rezekinya berlimpah. Semuanya gitu berkah. Ya. Baik, ini hepatitis tadi Bu tema kita. Kemudian
singkat terkait dengan lambung, Bu. Ya. Kalau untuk lambung tetap nomor 1 pikiran, sama dengan hepatitis. Baik. Pantangannya pun juga sama gitu. Supaya selalu sehat, jaga pola pikir. Jaga pola pikir Baik. dan pola makan. Baik, Ibu Dewi Ratih, ternyata kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas pencerahan di sore hari ini. Mudah-mudahan Sama-sama. membawa keberkahan untuk kita semua dan pasiennya cepat sembuh ya Bu ya. Amin ya Mohon rabbal maaf alamin. apabila ada yang tidak berkenan Bu. Dan kita pamit kepada pemirsa. Demikian akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini. Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Saya Ewang Sewako mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.